Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurdiansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai munculnya dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Pasai dan Malaka. Muncul dan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai. Munculnya kerajaan ini diawali dengan kedatangan para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Akhirnya, lama-kelamaan para pedagang ini kemudian menetap dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih sekitar di kota Lok Saumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik Al-Saleh sekitar pada tahun 1267 dan berakhir dengan dikuasai Samudra Pasai oleh bangsa Portugis pada tahun 1521. Raja pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Malikul Tahir. Sistem pemerintahan Samudra Pasai sudah teratur dengan baik pada masa itu. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa berdatangan ke Samudra Pasai. Hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terlihat erat. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada pada masa itu. Kerajaan Samudra Pasai merupakan sebagai pintu gerbang penyeberangan agama Islam ke hampir seluruh wilayah Nusantara dan sebagian Asia Tenggara. Saat itu, hampir semua mubalik yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan daerah lain berasal dari Pasai. Para mubalik dari berbagai wilayah Nusantara juga menjadikan Samudra Pasai sebagai tempat belajar agama Islam sebelum mereka kemudian belajar di Mekah. Kehidupan kerajaan Samudra Pasai pada masa itu sangat makmur, karena Samudra Pasai dapat menerbitkan mata uang emas sendiri. Hal ini menandakan bahwa kerajaan itu cukup makmur, menurut ukuran pada masa itu. Mata uang emas kerajaan Samudra Pasai telah diperkenalkan pula oleh orang-orang kerajaan itu ke beberapa bandar perdagangan di Nusantara, di antaranya ke Bandar Melaka. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Para pedagang asing yang singgah di Malaka tinggal sementara untuk mengurus perdagangan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Pedagang Islam di Gujarat, Persia, dan Arab sekaligus melakukan penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam pada Samudra Pasai terlihat dari perubahan aliran Syiah menjadi Syafi'i yang mengikuti perubahan di Mesir. Saat itu di Mesir sedang terjadian pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah beraliran Syiah kepada dinasti yang memeluk beraliran Syafi'i. Dalam perkembangannya, aliran Syafi'i dipakai disesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakat merupakan campuran Islam dengan adat setempat. Adapun beberapa faktor pendukung perkembangan kerajaan Samudra Pasai, yaitu yang pertama letak strategisnya, yang dekat dengan Malaka yang menjadi perlintasan perdagangan internasional, sehingga kemaritiman menjadi perkembangan. Yang kedua, membangun hubungan erat dengan India dan Cina. Buktinya, Ibnu Battuta, utusan India, diterima baik dengan menerima perlindungan Laksamana Cheng Ho dari Tionghoa. Yang ketiga, adanya hasil bumi, rempah-rempah sebagai produk ekspor seperti lada dan kemiri. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, diperintah oleh penguasa bijaksana yang bersikap ramah dan terbuka, terlihat dari diterimanya utusan India Ibnu Battuta. Muncul dan berkembangnya kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15, yaitu tahun 1405, terbentuklah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka atau sering disebut sebagai Kerajaan Malaka didirikan oleh para Parameswara. Terbentuknya Kesultanan Malaka ini sekitar pada tahun abad ke-15.
pernah mengalami masa-masa kejayaan pada pertengahan abad ke-15. Kejayaan Sultan Malaka ini diperoleh karena Kesultanan Malaka berhasil menguasai daerah yang dimana dijadikan jalur pelayaran yang berada di Selat Malaka. Namun, setelah mengalami masa-masa kejayaannya tersebut, Kesultanan Malaka mengalami kemunduran dan pada akhirnya, tepat pada tahun 1511, Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh penduduk Kesultanan Malaka sebagai bahasa sehari-hari mereka. Untuk itu, timbullah beberapa pendapat bahwa ada sebagian orang yang menyatakan jika Kesultanan Malaka ini dahulunya adalah kerajaan Melayu yang pada saat itu berada di Malaysia. Karena pemerintahan Kesultanan Malaka memang dinilai sangat baik dan rapi dalam menata setiap sistem ketatanegaraannya, maka Sultan Malaka sudah diakui sebagai orang yang memiliki kekuasaan secara resmi dan absolut. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Malaka lebih suka terjun langsung mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di kerajaannya. Sementara itu, untuk mengurus mengenai administrasi dan lain-lainnya, Sultan Malaka menyerahkan langsung kepada pihak yang telah ia percayai. Selain itu, di dalam pemerintahan Kesultanan Malaka pun terdapat adanya Menteri Laksamana. Untuk jabatan Laksamana ini, Sultan Malaka menunjukkan orang atau masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar laut. Dalam sejarah kerajaan Malaka, ternyata tidak ditemukan bukti arkeologis yang dirasakan cukup untuk mengungkapkan mengenai keberadaan Kesultanan Malaka ini. Ada beberapa faktor yang mempercepat perkembangan kerajaan Malaka. Faktor yang pertama yaitu Selat Malaka merupakan selat yang menghubungkan jalur pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Yang kedua, Kerajaan Malaka memiliki kekayaan alam dan rempah-rempah yang cukup banyak sehingga menerima perhatian negara-negara tetangga. Yang ketiga, Kerajaan Malaka dikenal sebagai kerajaan yang memiliki perkembangan agama yang cukup tinggi.